Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang nama Al-Quran. Nama Al-Quran itu kathah. Kathah Allah menyebutkan nama Al-Quran. Wonten kitab, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wonten Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Wonten malih Al-Furqan, nggih, sampai oleh karena di situ ada kata Al-Furqan, nama Al-Quran, sampai ada surat namanya surat Al-Furqan. Nggih. Terus ada beberapa, nggih, lebih dari itu, nggih. Pinten-pinten kathah puluhan nama Al-Quran itu puluhan. Sesuai dengan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Dan tentu juga sesuai dengan misalnya Al-Quran disebut Alkitab. Kenapa? Karena itu merupakan kitab samawi. Oleh karena itu Allah menyebutkan Al-Quran ini Alkitab, karena bagian daripada kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Disebut dengan Al-Quran karena Al-Quran ini merupakan bacaan yang dianugerahkan, bacaan mulia yang dianugerahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Demikian pula Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Al-Furqan itu Al-Quran disebut Al-Furqan. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan hak pemisah, kekuatan pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, karena parameter hidup ini yang sesat dan benar itu Al-Quran, maka disebutkan Al-Quran ini sebagai Al-Furqan. Dan itu Allah yang memberi nama dalam Al-Quran sendiri, Al-Furqan dan lain-lain. Nah, itu nama-nama Al-Quran disebutkan oleh Allah, sering melihat pada fungsi daripada Al-Quran. Yang kedua soal Lailatul Qadar. Memang ada di antara para ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu tidak mesti di akhir, walhasil di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini ittifaq para ulama, memang di bulan Ramadan, karena Allah jelas Al-Quran yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, jelas syahrul Ramadan. Tapi Allah tidak menyebutkan di awal apa di akhir, apa di tengah, apa di tanggal 17. Makanya kita melakukan, ada umumnya Indonesia mengadakan peringatan malam nuzulul Quran, bukan tanggal Quran tapi tanggal 17. Kenapa? Karena memang ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada malam 17. Lah, kalau ditanya tentang mana Qurannya, tidak ada yang menyebutkan tentang tanggal berapa, atau bahkan di awal, di tengah atau di akhir juga tidak ada. Sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan. Ada, tapi Rasulullah lupa. Rasulullah merasa dilupakan. Saya pernah menyaksikan malam Lailatul Qadar, tetapi saya terlupa. Saya menduga itu di bagian akhir, faltamisuha fi witrin, maka carilah itu di malam-malam ganjil. Ini salah satu hadis saja yang menjadi pedoman. Tetapi ada hadis-hadis lain, karena para ulama itu menyebut hadis lain itu secara umum, maka mereka berpendapat tidak. Jadi ada juga, tapi yang lebih banyak, yang masyhur di kalangan para ulama dan yang kuat, termasuk yang kuat, itu adalah bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada akhir bulan Ramadan, yang merupakan pertanda bahwa kemuliaan bulan Ramadan itu ada di ujung akhir.
seperti ceritanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ayqadha ahlahu wa shadda al-mizan. Adalah Rasulullah kalau memasuki tahap akhir daripada bulan Ramadan, syadda mengencangkan tali sarungnya ya, sebagai metaforis terhadap giatnya beribadah. Wa aiqadha ahlahu, istrinya dibangunkan semua, para istrinya dibangunkan kalau sudah masuk akhir Ramadan. Kata Bu nggih, wallahu a'lam.